Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rify Batullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, cara memasukkan DHCP pada router, kemudian routing antar router, lalu DNS, cara mengakses DNS server, dan juga cara mengakses HTTP melalui DNS server. Oke, jadi pertama tentukan dulu IP-nya, sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan 180.16.25/20. Tandanya ini kelas B. Nah, untuk kelas B, nah di sini saya sudah mengisi eh, dengan perhitungan subnetting yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya dapat networknya itu 1601, 16 161, kemudian 16321, 16481, dan 16641. Ini untuk perhitungan dari subnetting yang sudah saya lakukan. Nah, untuk yang ini kan yang di sini tuh jadi IP dari router dengan Fast Ethernet 00 yang bagian kabel ini. Nah, jadi semuanya akan memiliki gateway, yaitu yang PC sini akan memiliki gateway 1601 dari sini. Nah, kemudian eh, selanjutnya untuk yang IP address ini kita isi secara manual karena statik, isinya lanjutan dari satu. Jadi ini bisa, kan ini kan 4 ya. Ini jadi 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, udah. Sama juga untuk yang lain. Jadi yang ini itu apa? IP routernya 32.1. Jadi ini 32.2, 32.3, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32 titik ya 6 sama 32.7. Kemudian yang lainnya juga sama. Nah, kemudian kita ingin ke DNS server. Kan ini udah ada nih ya, 64.1 ke atas ke DNS server sama HTTP server. Nah, untuk DNS server itu dia juga default gateway-nya ngambil dari yang sini, yang dari routernya, kan 64.1, kemudian 64.2 DNS servernya. Kenapa? Karena di sini diri dia sendiri itu 64.2. Dia kan DNS server, makanya eh, kita nulis di sininya itu 64.2 karena diri dia sendiri. Nah, jangan lupa di onin, yang DNS-nya di onin, terus masukkan IP-nya, masukkan nama domain apa, nama websitenya, terus address ini sesuai dengan IP HTTP. Nah, IP HTTP itu yang di sini. Nah, di sini dia default gateway-nya itu sama yang router ini, DNS servernya dari IP DNS, terus Fast Ethernet 0 ini yang 64.3. Oke, selanjutnya karena sudah kan untuk DNS sama HTTP, kita coba. Nah, jangan lupa tiap PC-nya tadi kan ada DNS server di sini. Dimasukin IP si DNS tadi yaitu 180.16.642 di tiap PC. Jadi eh, apa PC ini nih, semua PC ini bisa nyambung ke IP, nyambung ke isi dari HTTP tadi melalui IP DNS. Nah, eh, di sini, oh ya bentar, tadi kan, nah di sini kan saya sudah membuat coba.com dengan IP si HTTP. Jadi di PC-nya nanti itu tinggal klik aja coba.com. Nah, kayak gini dia. Ini kalau tampil seperti ini, tandanya sudah berhasil. Nah, oke. Untuk DNS sudah. Kemudian kita akan eh, DHCP. Nah, sebelumnya ini kan ada kabel serial. Nah, kabel serial yang menghubungkan router ke router.
Yang ini aja dulu deh, yang 1.1. Router ke router nih kan. Nah, untuk kabel ini kan dia ada di serial 6/0 dan ini juga serial 7/0. Nah, untuk yang di kabel serial ini atau kabel yang menuju ke router lain itu tuh make IP baru. Ini basing IP-nya berapa? Di sini saya menggunakan 192.168.1.1. Namun di sininya tetap menggunakan dari slash-nya tadi. Kan slash saya tadi 20. Jadi di sininya 240 hasil dari perhitungan. Tetap menggunakan hasil dari slash-nya tadi itu yang 240. Nah, terus sudah kan ini jadi dia ada IP 192.168.1.1. Nah, di sini dia diisinya yang bagian SE5/0 ini, yang ini itu dia 192.168.1.2. Nah, di sini kenapa 224? Karena di sini IP di ruangan C ini itu adalah slash 11 yang dimana slash 11 tuh 224 dia. Nah, eh kemudian sama juga untuk yang ini kan kita sudah melakukan perhitungan subnettingnya kan. Nah, bedanya kalau statik tadi kan kita manual ngisi satu-satu di sininya. Ini statik, terus kita ngisi sendiri, statik, ngisi sendiri kan. Nah, kalau di sini tidak perlu untuk yang DHCP itu tidak perlu. Kenapa? Karena dia akan manual. Jadi kita untuk kita mau ke CLI-nya. Nah, kita exit dulu aja. Nah, ini sudah di DHCP server. Jadi kita tinggal conft. Kalau kalian belum ke belum ada di DHCP server tuh, tinggal makin aja ya, hostname DHCP server. Pakai ini aja kodenya buat ke DHCP server kalau belum DHCP server. Tapi kan di sini saya udah, jadi langsung ke in conft dulu, conft, kemudian in fa 0/0 IP address. Nah, IP addressnya kan yang slash fa 0/0 itu yang ini 125.001. Jadi kita ketikkan 125.001. Subnet max itu adalah kan nih karena dia kelas A ya, jadi 255 di sini 225.224.00. Kenapa dia ada di sebelah setelah di dua oktet di oktet kedua gitu maksudnya. Itu karena dia kelas A. Kan kalau kelas A itu yang yang apa sih? Yang merupakan networknya itu yang bagian depannya aja, yang tiganya ini host gitu, yang bisa diubah gitu. Nah, makanya dia di sini 224. Nah, setelahnya kita no shot dan exit. Kemudian kita ke IP DHCP pool. Nah, ini kan karena di ruang C ya, saya maka bikinnya ruang C. Kemudian default router kita isikan IP yang ini tadi 125.001 125.001. Udah, kita network. Nah, kalau network jangan lupa network itu dia eh semua belakangnya nol atau kan ini kan ada satu. Ini tuh udah termasuk IP valid kan kalau di perhitungan subnetting. Kalau di networknya itu dia yang nolnya aja. Jadi 125.000. Nah, ini adalah network. Kita tulis juga lagi subnet max-nya 224.0.0. Nah, DNS server. Nah, tadi jangan lupa ini DNS servernya tergantung dari kalian ya, berapa isi IP DNS servernya. Kan kalau saya di sini adanya DNS servernya itu 180.16.64.2. Nah, udah, enter.
terus exit. Nah, setelah sudah, kan kita tadi di sini ya, FA00, kita coba apakah di PC-nya sudah berubah. Kalau belum, kita ini kan, kita coba dulu. Nah, sudah dia kan nih tadi eh 01 kan IP routernya atau IP awal. Nah, ini akan berlanjut jadi 02. Oke, berhasil. Terus nih default gateway-nya juga ngambil dari IP si router tadi yang 01 ini. Terus DNS servernya si IP IP DNS tadi yang kita masukin 180.16.642. Nah, jika sudah kita cek apakah jika kita coba searching coba.com lagi itu dia bisa apa enggak. Nah, kita cek coba.com. Nah, itu bisa karena ya tadi si ini nih si router yang FA00 ini yang jadi semua PC yang di sini tuh sudah memiliki eh, IP DHCP yang berasal dari berurutan, jadi ya ini kan 01, ini 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Kemudian subnet max-nya juga dia udah secara otomatis ngisi yang apa 2255 22400 tadi. Terus DNS servernya juga yang tadi kita masukin 180.16.642. Coba ini kita lihat yang di PC ini, kita coba DHCP. Nah, tuh, udah kan ya sama. Ini jadi 03, ini jadi 04 harusnya. Nah, 04 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian eh, kita mau yang routing. Nah, kalau routing itu kan jadi eh, ini kita sudah ada yang bagian untuk ke ruang satu ke ruang 2 ke ruang C gitu. Dari ruang A ke ruang C. Kalau udah ada IP-nya kan ini. Ini kita ini dulu aja semua dulu. Nah, terus kita untuk routing. Untuk routing kan kita ini dari router sini, dari ruang A ini nih, kita mau bisa ke ruang C, PC di ruang C. Coba kalau kita misalkan gini doang, eh sebentar. Di sini kayaknya udah ada routingannya dah. Akan udah ada. Nih, jadi cara ngisi routingnya itu kan ini eh 125.001 kan. Tapi dia networknya tadi tuh 125.000 yang bagian sini. Nah, jadi di sininya tuh, nah ini dia 125.000. Ngisinya tuh kayak gini. 125.000 subnet maksnya tadi itu 255.224.0.0, kemudian next hopnya itu 192.168.1.2. Gini cara nulis di static routingnya. Nah, kenapa next hopnya 192.168.1.2? Karena ini IP yang di sini itu kan 192.168.1.2. Jadi logikanya eh, kita dari atas sini kan kita dari atas sini dari ruang A ini mau ke ruang C. Otomatis dari router ke router ini kan ada kabel serial. Nah, dari router sini mau masuk ke router yang di bawah sini tuh dia melalui si IP ini. Makanya eh, next hopnya itu adalah 1.2.
Nah, ini kan nih 125.00/11/11 ini dapat dari max-nya. Jadi max-nya ini harus benar ya, sesuai dengan yang mau dituju networknya. Kemudian via atau melalui 192.168.1.2. Nah, ini melalui yang ini. Makanya dia bisa. Coba kita coba aja. Kita coba dari PC ini kan ini kan PC atas ke PC yang ini. Nah, successful. Nah, untuk yang ini untuk misalkan dari ruang atas ini ke yang bagian FA0 apa FA10 itu bakalan valid. Kenapa? Karena ini kan nih yang udah kita DHCP baru yang ini doang, bagian kanan yang udah ada IP-nya tuh yang otomatis sudah dapat IP-nya sama DNS servernya. Nah, makanya dia bisa kalau kita sambungin ke atas. Nah, tapi kalau misalkan dari sini ke sini tuh nggak bisa karena dia di sini tuh belum belum ada ininya DHCP-nya. Jadi kita harus ngelakuin yang tadi lagi di CL ini. Tapi jangan lupa sesuaiin. Di sini kan tadi ada in FA 0/0, tandanya dia ke kanan. Jadi sesuaiin ininya aja sih, sesuaiin ininya kan bisa kalian lihat di sini itu FA 0/0. Nah, kalau mau ke kiri ini tandanya FA 1/0 gitu. Jadi ntar di sininya in FA 1/0. Terus ikutin IP-nya sama terus default routernya ini si IP router, networknya itu sesuaiin. Misalkan di sini kan ada 125.32.01 misalkan. Ini coba aja kita bikin aja lagi ya. In FA 1/0 IP address 125.32.0.1 255.224.00 no shot exit. Kemudian kita ke IP DHCP pool. Ini masih di ruang C ya, karena kan masih di warna kotak hijau ini, karena ini masih di ruang C. Terus default router yaitu si 125.32.0.1 yang ini tadi default routernya dan networknya. Jadinya kan eh, kita tuh yang network dari 125.32.0.1 itu adalah 125.32.0.0. Karena ini juga hasil dari subnettingnya itu dapatnya kan 125.0.0.0, 125.32.0.0 dan seterusnya untuk network ya. Jadi yang diubah itu dia bagian depan ya kalau network. Nah, bagian oktet kedua maksudnya kalau kelas A yang diubahnya. Nah, udah kita ini 255.224.0.0. Habis itu, nah DNS servernya sama kayak tadi, yaitu 180.16.64.2. Exit, udah, ini udah ya. Eh, kemudian kita coba iniin di sini aja DHCP. Nah, dia bakalan langsung 125.32.0.2. Terus ininya 01 default gateway karena dari IP router. Terus ini kita coba juga. Jadi 03, jadi ini bakalan 03, 04, 32, 03, 32, 04, 32, 05, 32, 06, 32, 07, 32, 08. Ikutin aja eh kayak tadi cara yang dikerjain tadi pasti bisa kok. Apa benar pasti. Ini
Tuh 5, 6, ini 6 kan? 6, 7, ini 8. Nah, udah. Kita coba ke web browser untuk testi ini lagi. PC29 ya. PC29 ini kita coba tes lagi, coba.com. Go misalkan. Nah, bisa kan munculin lagi tadi si apa? Website coba.com itu berhasil dimasuki lagi berhasil muncul lagi. Itu karena ya tadi di sininya kan ada DNS server dan juga default apa default gateway-nya tuh udah dari sini, terus dia ada IP default 3208 yang di ini secara otomatis ngisinya karena kita melakukan CLI tadi ya. Terus kayak tadi lagi routing. Nah, di sini routing eh routing tadi kan ini 125.32.0.1 ya. Nah, di sini. Jadi networknya itu 125.32.0.0. Jangan lupa ininya. Jadi kayak gini nih, 125.32.0.0. Ininya itu sama lagi 255, 224.00. Nah, next hopnya juga sama, 192.168, 1.2. Terus itu kita kayak gini cara nulisnya di add. Nah, karena saya ini udah ada jadi nggak perlu. Nah, makanya dia bisa nih, kita lihat dulu bisa apa enggaknya. Oh iya, kan tadi ini kan dari atas mau ke bawah. Tapi kalau misalkan dari bawah sini mau ke atas, ya sama juga kita menuju ke network mana. Nah, di sini kan misalkan yang ini mana tadi ya? Eh, nah, misalkan ini nih, kita mau ke network yang 180.16.00. Yang ini tandanya kan, yang 180.16.01. Ini slash 20 karena dia emang 255, 255, 240.0. Jadi gini, ini kan kelas B ya. Nulisnya gini, 180.16.00, 255, 255, 240.0. Nah, ini kenapa tadi kalau yang di bawah itu ininya oktet kedua, nah kalau yang kelas B oktet ketiga, karena emang kalau yang kelas B itu dua ini tuh merupakan network ya yang 16 sampai 18 180 ini network, 0 sama 0 ini baru hostnya. Jadi dia yang berubah-berubah tuh yang bagian sini. Nah, makanya yang ini di oktet ketiga. Kalau A di oktet kedua, B di oktet ketiga, ntar yang C itu di oktet keempat. Nah gitu. Nah ini 192.168.1.1. Nah kan di sini via 192.168.1.1. Karena ya tadi kalau kita mau dari bawah sini terus mau menuju ke sini kan lewat sini nih. Ada IP ini. Makanya kita isinya 192.168.1.1. Nah ini karena saya udah ngisi semua yang 16.00 terus 16.16.0 ini kan jadi 16.320 terus 16.480 sama 16.640, makanya kita kalau nyoba dari bawah ke sini sukses tuh dia ini aja. Nah tuh sukses semua sini ke sini. Nah, ya kira-kira gitu ya untuk jadi untuk yang lainnya juga sama.
Ingat aja kalau untuk DHCP tadi, lihat ininya, nujunya kemana ininya, apa kabelnya ini FA-nya. Terus kalau mau dibuat kayak gininya aja biar lebih mudah diingat gitu. Jadi nggak bingung yang mana IP-IP-nya. Ini tapi dapatnya dari hasil perhitungan ya yang di sini. Kecuali yang di kabel serial ini kalian basing. Kalau saya kan pakai kelas C. Nah ini satu 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 dua. Nah, oh iya, untuk kan ini ada banyak kan ya dari router atasnya aja bisa ada dua nih ke ruang B sama ke ruang C. Nah, dia 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 harus beda ininya networknya. Jadi misalkan ini satu satu, ini 1.2, ini yang kedua apa ke ruang B-nya harus 2.1. Jadi di sini 2.2. Terus ini dari router sini mau ke router bawah. Tandanya di sininya 3.1, 3.2. Nah, ini dari router sini, dari router kelas ruang ruang C ke bawah, jadinya 4.1, 4.2 dari ruang D ke ruang E, dari 5.1 ke 5.2. Nah, jadi untuk kabel serial nih basing IP-nya kalian apa, tapi jangan lupa untuk pengisian ininya subnet max-nya disesuaikan dengan slash dari ruangan kalian berapa. Ini slash 20, makanya dia ini 240. Yang ini slash 11 ya. Jadi 224. Nah, jangan lupa tadi juga kalau kelas C itu selalu yang berubah tuh belakangnya ini. Kelas A itu yang berubah ini, kelas B berubah ini, kelas C yang berubah ini. Jadi kenapa yang ini kan tadi 125, eh, kenapa kok yang ini di sini gitu berubahnya di kedua ya karena dia kelas A. Kan tapi kalau yang tadi si ini kan kelas C. Makanya berubahnya di sininya aja. Ya mungkin sekian sih untuk penjelasan tentang apa DHCP sama DNS server buat website itu. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.